Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pembahasan dari Kitab Tauhid. Dan kita sampai pada bab ke-37, bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallahu aw tahlili ma harramahu faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Bab barang siapa yang taat kepada para ulama dan kepada umara, kepada pemerintah dan penguasa dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka sungguh dia telah menjadikan para ulama dan para penguasa tersebut sebagai arbab, Tuhan-Tuhan selain Allah. Saya ulangi, bab tentang barang siapa yang taat kepada para ulama dan juga kepada para umara, yaitu para penguasa, pemerintah, dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka sungguh dia telah menjadikan mereka, baik para ulama maupun para penguasa, sebagai arbab, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pembahasan kali ini ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyinggung tentang salah satu jenis kesyirikan yang disebut dengan syirkut ta'ah, yaitu taat yang sampai mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi beliau mengatakan ya, bab siapa yang taat kepada ulama dan pemerintah dalam menghalalkan yang diharamkan Allah atau mengharamkan yang dihalalkan Allah, maka dia telah menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Kalau kita perhatikan di sini, maka pembahasan Syekh hanya berkaitan dengan perkara ini, yaitu menghalalkan yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya taat kepada para ulama dan taat kepada pemerintah itu hukum asalnya disyariatkan. Hukum asalnya disyariatkan. Tetapi tidak secara mutlak. Yang mutlak hanya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun kalau taat kepada ulama atau penguasa yang akhirnya mengantarkan kepada melanggar hukum Allah, menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka itu yang dilarang. Maka kita bisa membagi ketaatan macam-macam ketaatan ya. Mungkin kita bisa bagi dua secara umum ya. Ada yang taat yang disyariatkan. Maka ini bisa dibagi juga menjadi dua, ketaatan mutlak
Ketaatan bersyarat. Ini ketaatan yang haram. Ketaatan mutlak adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan kepada yang bersyarat, yaitu kepada ulama dan umara. Umara maksudnya penguasa. Dalam kurung pemerintah. Dengan syarat tidak melanggar syariat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan sini, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war rasul fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Perhatikan sini kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, taatlah ya, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Allah mengulangi kata ketaatan. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Tatkala ulil amri itu secara bahasa Indonesia artinya pemegang urusan kalian. Yang mengatur urusan apa? Kalian. Dan urusan kita diatur oleh dua model manusia. Yang pertama yang mengatur agama kita itu para ulama. Tempat kita bertanya, tempat kita berdiskusi, tempat kita meminta fatwa. Mereka adalah para ulama. Dan yang mengatur urusan dunia kita secara umum yaitu apa? Pemerintah. Maka para ahli tafsir mengatakan ulil amri di sini mencakup ulama dan pemerintah, mencakup ulama dan pemerintah, ya. Pemerintah yang sah yang memang pantas untuk disebut sebagai pemerintah, bukan pemerintah jadi-jadian. Seperti Islam Jamaah punya pemerintah sendiri. Ngurus apa dia? Ngurus lalu lintas juga enggak ngurus, paham? Ya, ngurus paspor juga enggak ngurus. Terus pemerintah apaan? Ya, nanti ada Islam apa lagi, ya? Islam khilafah apa lagi, ya? Apa itu? Itu bukan mereka, bukan pemerintah, bukan pengurus kita. Secara bahasa enggak tepat, secara syariat juga enggak benar. Ya. Apa yang mereka urus? Kalau ada ribut misalnya negara lain ingin menyerang negara kita, apa yang mereka urus? Apakah mereka punya kekuatan? Ya, kemudian minta kita baiat mereka, kalau kita enggak baiat mereka, kita dianggap kafir. Itu jelas pemerintah ngawur, ya. Keamiran yang apa? Ngawur, yang bid'ah, yang hanya menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin. Seperti jamaah-jamaah yang ada di tanah air kita. Mereka bukan pengurus urusan kita. Paham? Pemerintah jelas, pemerintah itu yang ngurus kita. Entah dia baik atau enggak baik, urusan belakangan. Tetapi secara syar'i mereka itu yang mengurus urusan kita yang disebut dengan apa? Ulil amri, pemegang urusan kalian. Ya, sekarang kita ya pemerintah kita sekarang ini. Ya, kalau kita mau hajian mereka yang ngurusin. Kalau kita mau ada peperangan mereka yang ngurusin, ya. Masalah keamanan mereka yang urusin, ya, masalah aturan mereka yang urusin, maka mereka pemerintah, ya. Terlepas hukumnya benar atau tidak, tapi mereka adalah apa? Pemerintah, bukan pemerintah kecil-kecilan seperti Islam Jamaah yang kemudian menarik pajak dari rakyatnya, negaranya juga tidak punya, numpang di negara NKRI, ya. Negaranya enggak ada. Nanti muncul lagi Jamaah Islamiyah, bikin lagi negara dalam negara, sampai ada yang sadar ketemu dengan saya, Ustadz, saya dulu gubernur Jamaah Islamiyah cabang Australia. Masya Allah.
Saya bilang, ya akhi, ente Australia itu bukan gubernur. Australia itu benua. Masa penguasa Australia disebut gubernur? Ya Ustaz, saya gubernur, tapi rumah saya di sana flat, apartemen saya masih sewa. Wah, gubernur apa ente kayak gini? Jadi dibuat negara dalam apa? Negara. Ini enggak benar ini. Nanti bikin lagi negara baru yang ketiga. Ya, sudah ada negara Islam Jamaah, ada negara apa? Jamaah Islamiyah. Tadi negara apa enggak tahu lagi. Ya. Ini semua rusak. Ya, ini rusak ini semua. Akhirnya mereka, pola pikir mereka semuanya takfiri untuk bisa menjaga rakyat mereka yang sedikit itu. Kenapa? Kalau orang tidak membaiat sama mereka dibilang apa? Kafir. Di luar negara mereka dibilang apa? Kafir. Sampai ada yang ditawarin, kamu mau enggak kerja sama-sama saya? Jadi apa? Jadi bupati. Bupatinya enggak usah pakai kampanye. Bupati apa? Bupati negara gadungan tadi, paham? Jadi mereka bukan ulil amri. Ini yang kasihan banyak orang Islam terpedaya. Kita mau enggak mau kita harus tahu bahwasanya pemerintah kita inilah ulil amri. Mau dia mau enggak mau dia mereka adalah ulil apa? Amri yang memang megang urusan kita. Paham? Ya, entah nanti dia salah, dia benar, itu urusan belakangan. Tetapi mereka lah ulil apa? Amri. Yang kalau orang semua ditanya siapa pemimpin kalian, kita tunjuk satu orang, ya itulah orangnya. Itulah orangnya. Mau ente suka enggak suka urusan belakangan, tapi dia yang sedang menguasai apa? Sekarang. Paham sampai sini? Ya. Jadi hati-hati jangan sampai salah paham, menyangka harus taat kepada amir jamaah ini atau si amir ya. Taib. Jadi ulul amri ini diartikan oleh para ulama dalam buku tafsir ada dua. Ulil amri maksudnya apa? Ulama dan apa? Umara. Tatkala Allah mengatakan taatlah kepada Allah, Allah menggunakan taatlah. Taatlah kepada Rasulullah mengatakan taat. Kepada para ulil amri Allah tidak pakai apa? Taat. Ini menunjukkan bahwasanya ketaatan mereka tidak mutlak. Tidak apa? Tidak mutlak. Maka hanya boleh taat kepada mereka kalau tidak melanggar apa? Syariat. Makanya Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk manapun dalam rangka membangkang perintah atau bermaksiat kepada Allah. Membangkang maksiat kepada Allah. Taib. Kita pahami dari ini, dari pembagian ini bahwasanya taat kepada ulama dan pemerintah itu taat yang disyariatkan. Pada apa? Pada perkara-perkara yang tidak melanggar perintah Allah, faham? Oleh karenanya kalau para umara di antaranya penguasa membuat suatu aturan, yang aturan tersebut tidak ada nasnya maksudnya turun ayat secara tegas, ini perkara ijtihadiyah, namun tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah dan menimbulkan kemaslahatan, maka wajib bagi kita untuk taat. Yang perintah siapa? Yang perintah Allah. Kan Allah mengatakan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, taatlah kepada juga ulil amri. Contoh, pemerintah bikin aturan lampu merah. Jangan seorang melanggar, mana dalilnya Al-Quran dan Sunnah ada lampu merah harus ditaati? Enggak ada. Apalagi hijau boleh jalan, merah mana dalam? Enggak ada perinciannya dalam Al-Quran. Nabi tidak pernah merinci. Nabi saja masalah buang hajat Nabi perinci, masalah lampu merah Nabi tidak pernah perinci. Berarti enggak ada. Ente bahlul berarti. Ini perkara enggak perlu. Islam menyuruh syariat, ya. Maslahat. Ya. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Ya, semangatlah pada perkara yang bermanfaat bagimu. Ya. Ini namanya disebut dengan al-masalih al-mursalah. Kemaslahatan dalam Islam ini dibahas terutama ulama Malikiyah. Al-maslah ada 3. Al-masalih ada berapa? 3. Bertulis di mana sini? Antum dengar aja lah ya. Ada namanya al-maslahah yang mu'tabarah. Al-maslahah mu'tabarah inda syara' menurut syariat banyak ya. Seperti salat berjamaah maslahatnya adalah untuk persatuan misalnya ya.
Salat Id rame-rame untuk persatuan misalnya, maslahat harus ada wali nikah demi kemaslahatan sang wanita supaya tidak dikibulin sama laki-laki buaya ya misalnya, maka harus ada wali yang melihat calon tersebut diterima atau tidak diterima. Wanita bersafar dengan mahram, ini ada maslahatnya, namanya maslahat yang diakui oleh apa? Syariat, bahkan ditetapkan oleh apa? Syariat. Maslahat kedua dianggap maslahat tapi mulghah, tidak dianggap oleh syariat. Contoh, babi ada maslahatnya. Kalau dimakan mungkin bisa begini, dagingnya bisa buat gini, tapi menurut syariat enggak boleh karena itu najis misalnya. Paham? Secara kita manusia mungkin ada maslahatnya. Misalnya bir bisa menghilangkan stres misalnya ya. Minum bir bisa menghilangkan stres, mendapatkan kebahagiaan dengan minum bir ya. Itu ada maslahatnya, bahkan Allah mengatakan ada manfaatnya ya. Tetapi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya bir dan perjudian lebih besar daripada manfaatnya. Judi ada manfaatnya, tiba-tiba kaya raya ya. Ya, tiba-tiba kaya raya. Saya pernah kenal kawan saya, saat saya dulu juara judi se-Australia, Masya Allah. Satu Australia saya menang waktu main judi. Ya, dia jago, duit tiba-tiba banyak. Manfaat enggak manfaat? Mungkin buat bisa hajian, bisa bagi kepada fakir miskin. Tapi manfaat ini tidak dianggap oleh syariat. Namanya maslahah mulghah. Tidak dianggap. Ketiga namanya al-masalih al-mursalah, yaitu kemaslahatan-kemaslahatan yang dilepas oleh syariat, tidak dibahas. Tidak dibahas. Maka itu kita timbang dengan apa? Syariat. Seperti lampu merah, seperti surat nikah misalnya ya. Itu enggak ada syariatnya. Secara syariat harus menikah dengan surat nikah, harus begini, harus lewat lampu merah, harus begini, aturan-aturan secara umum. Maka ini ya, ini tidak mengapa dan harus taat kepada pemerintah selama tidak ada dalil yang tegas bahwasanya ini melanggar apa? Syariat. Faham? Jadi kalau antum berhenti di lampu merah ya, antum hadirkan dalam benak antum ayat ini, saya taat kepada pemerintah karena ini maslahat dari lampu merah, maka antum berpahala. Dapat apa? Pahala. Karena kita tahu bahwa lampu merah ini dibuat untuk maslahat atau bukan? Buat maslahat. Kamu kenapa melanggar? Ya, karena peraturan itu dibuat memang untuk dilanggar, Ustaz. Oh, yes. Internetnya sudah melanggar punya dalil lagi. Seperti itu ya. Menikah pakai surat nikah. Ya benar, kalau secara syar'i enggak usah pakai surat nikah, enggak ada masalah. Syar'i yang penting syarat terpenuhi, selesai. Tetapi bukankah dengan adanya surat nikah ada maslahat? Ada. Nanti orang ngaku-ngaku bahwa cewek ini istri saya, padahal bukan ya. Misalnya, ini bohongin orang, nikah lagi. Saya belum punya istri, padahal istri sudah 3. Enggak ada, enggak benar ya. KTP itu semua untuk kepentingan. Kalau orang enggak ada KTP, coba orang masuk dari negara lain, masuk enggak tahu, tiba-tiba begini bikin kacau di negara kita, dia enggak tahu. Bukankah pembuatan KTP, pembuatan paspor, ini semua enggak dibahas dalam syariat. Itu namanya masalah apa? Mursalah. Maslahat yang dilepaskan. Selama tidak melanggar syariat, maka kita wajib untuk memenuhi, mentaati. Ya sama, misalnya pemerintah membuat aturan yang memang itu bermanfaat, maka kita jalan. Kalau enggak ternyata melanggar syariat, maka tidak boleh kita taat. Ya, bukan berarti tidak boleh taat kemudian memberontak, ya, membuat kegaduhan, tidak. Ya sudah, nanti tidak taat. Misalnya, taruhlah pemerintah mengatakan kalian semua harus utang di bank untuk riba. Ya sudah, kita bilang enggak. Kecuali kalau dipaksa, itu lain cerita. Tapi kalau enggak terpaksa, ya enggak, saya enggak. Ini haram. Mau dimarah, mau diapa, enggak, ini haram. Uang riba haram, misalnya. Ya, contoh. Ya, seandainya ada aturan yang melanggar. Adapun kalau Al-Quran dan Sunnah diserukan oleh pemerintah, maka pemerintah tidak usah serukan, ya kita pun harus taat. Misalnya pemerintah mengatakan harus sholat, ya pemerintah enggak usah ngomong pun kita harus apa? Sholat. Ya. Misalnya. Jadi justru poin di sini kita harus taat kepada pemerintah pada perkara-perkara yang tidak dijelaskan secara detail oleh syariat Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah, maka kita juga harus apa? Taat. Makanya disebut dengan taat bersyarat. Paham? Kalau Al-Quran Allah dan Rasulnya mutlak harus taat. Taat kepada Allah. Atiullah atiur Rasul. Wa may yuti'ir Rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulnya, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Tidaklah kami mengutus orang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari rasul ambillah, dan apa yang dilarang maka berhentilah. Taat kepada Allah secara mutlak, taat kepada Rasul secara mutlak. Adapun taat kepada ulama dan umara maka ada koridornya, ya. Tidak boleh melanggar syariat apa? Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini? Baik. Sekarang kita bahas taat yang haram. Taat yang haram bisa dibagi menjadi dua. Taat yang syirik, taat yang maksiat tidak sampai syirik. Taat yang syirik inilah yang sedang kita bahas, yaitu taat dalam hal taat kepada selain Allah pada siapa saja, baik ulama, baik pemerintah, baik selain ulama dan pemerintah, baik kepada guru syekh thariqah, mursyid sufi misalnya, apa saja. Cuma kenapa disebutkan ulama dan pemerintah? Karena memang yang sering orang melanggar pada ulama dan pemerintah. Tapi sungguhnya umum, taat kepada selain Allah dalam hal menghalalkan yang haram, haram dan mengharamkan yang halal. Ya. Artinya apa? Artinya dia meyakini kalau ulama ini dia tahu ini haram, tapi ulama ini bilang halal, dia yakin jadi halal. Maka di situ dia telah menjadikan ulama ini sebagai tandingan bagi Allah. Kenapa? Karena ulama ini atau pemerintah ini bisa merubah aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang haram, dia bilang halal. Baik ulama maupun apa? Pemerintah. Tatkala dia mengikuti ulama atau pemerintah dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, meyakini bahwasanya hukum berubah, maka dia telah terjerumus dalam syirik akbar. Paham? Dalam syirik akbar. Yaitu disertai, maksudnya perlu ditambahin, disertai keyakinan perubahan hukum tersebut. Lain halnya kalau dia tidak meyakini ini. Dia tidak meyakini perubahan hukum tersebut. Yang dia yakini tetap hukum Allah. Dia tahu dia bermaksiat. Adapun kalau dia diperintahkan oleh ulama atau pemerintah melakukan suatu perkara, dia tahu ini melanggar aturan Allah, tapi dia lakukan. Dia tidak meyakini ini haram jadi halal, tidak. Dia tahu ini haram, tapi dia kerjakan saja dan dia tahu dia bermaksiat, maka itu tidak syirik. Cuma dia berdosa. Paham? Paham tidak? Saya ulangi, kalau dia mengikuti para ulama atau para umara dalam menghalalkan yang haram oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan dia meyakini perubahan tersebut, maka dia telah musyrik, syirik akbar. Karena dia telah menganggap ulama atau umara telah sederajat dengan Allah dalam mengotak-atik hukum. Allah bilang haram, mereka bisa rubah jadi halal. Allah bilang halal, mereka bisa dirubah jadi haram. Maka itu jelas syirik akbar. Adapun kalau dia hanya ngikut pemerintah tahu ini hukumnya, Allah haramkan, terus pemerintah halalkan, dia ikut-ikutan, dia taat kepada pemerintah, namun dia tahu yang benar ini hukumnya haram, pemerintah salah, dan dia waktu mengerjakan dia merasa bersalah, maka dia tidak sampai syirik, cuma dia bermaksiat. Paham?
Paham ke tidak? Paham ya? Alhamdulillah. Baik. Adapun dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya. Dalil yang terakhir, buka dalil yang terakhir pada bab ini. Wa an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu dari Jabal At-Tai, ya. Yang sekarang disebut di Ha'il, ya, daerah di Arab Saudi, ya, sekitar 800 km dari Mekah, ya. Annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra' hadhil ayah, bahwasanya Adi bin Hatim mendengar Nabi membacakan firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 31 yang bunyinya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan ahbar itu para ulamanya, kemudian ruhban para ahli ibadahnya. Jadi di Nasara juga ada dua model, ada ulama, ada ahli apa? Ibadah. Ulama disebut dengan ahbar, ahli ibadah namanya ruhban. Jadi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka orang-orang Nasara telah menjadikan pendeta-pendeta mereka, yaitu ulama mereka, dan menjadikan ahli-ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, demikian juga mereka menjadikan Al-Masih ibn Maryam sebagai tuhan selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, dan sungguhnya mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. La ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata. Subhanahu amma yusyrikun, Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Fakultu, kata Adi bin Hatim bertanya kepada Nabi tatkala mendengar ayat ini, inna lasna na'buduhum, ya Rasulullah, kami tidak menyembah pendeta, kami tidak pernah sujud kepada pendeta, kami tidak pernah rukuk kepada pendeta, kami tidak pernah rukuk kepada ruhban, para ahli ibadah mereka, tidak pernah. Ya, kenapa dikatakan kami menjadikan pendeta sebagai Tuhan-Tuhan? Maka Nabi mengatakan, menjelaskan bahwasanya masalah ibadah kepada mereka bukan cuma pada rukuk dan sujud. Kata Nabi, alaysa ya yuhilluna ma harramallahu fatuhillunahu, bukankah mereka para pendeta, para ruhban, mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka kalian ikut menghalalkannya? Wa yuharrimuna ma ahallallah, dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, fatuharrimunahu, maka kalian pun mengharamkannya ikut-ikutan. Qala bala, kata Adi bin Hatim, demikian kami dahulu, apa yang pendeta bilang halal kita ikut halalkan, meskipun di Injil haram misalnya. Pendeta bilang haram, kita ikut haramkan, meskipun di Injil atau di Bible ternyata halal misalnya, ya, kita ikut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatilka ibadatuhum, itulah bentuk ibadah kepada mereka, yaitu menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan. Itu yang maksudnya di sini syirik, ketaatan yang apa? Yang syirik, ketaatan yang syirik. Ketaatan yang syirik. Sama halnya misalnya, ya, termasuk ketaatan yang syirik dalam agama kita, misalnya kita tahu bahwasanya ini haram, ulama ini bilang halal, kita tahu ini enggak benar, dengan enggak sesuai dengan aturan Allah, tapi kita ikut-ikutan menghalalkan, ya.
Karena mungkin kita yakin ulama ini apakah kita berlebih-lebihan kepada dia, mengkultuskannya berlebih-lebihan sehingga ia meskipun Allah bilang haram, kalau dia bilang halal, kita kafir tatkala itu. Kita kafir tatkala itu. Karena kita tahu dia telah merubah hukum dan kita membenarkan perbuatannya, ikut menghalalkan apa yang diharamkan. Demikian juga para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan al-qawanin al-wad'iyah. Al-qawanin al-wad'iyah maksudnya undang-undang ya yang berlaku pada satu negara yang bukan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Jika terjadi undang-undang yang undang-undang tersebut merubah aturan Allah ya. Kemudian misalnya orang yang berzina tidak dirajam, orang yang mencuri tidak dipotong tangannya misalnya, orang yang membunuh dengan sengaja tidak dibunuh, misalnya hukum-hukum hudud, ya. Kemudian misalnya merubah bahwasanya pernikahan homoseksual diperbolehkan misalnya, ya. Sebagian terjadi di negara-negara apa? Kafir, ya. Pernikahan sejenis dilegalkan misalnya, sebagian terjadi di negara-negara kafir misalnya, ya. Banyak hal hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat Islam dikeluarkan oleh satu negara, entah negara tersebut mengadopsinya dari negara kafir atau mereka buat sendiri aturan-aturan tersebut. Ini berkaitan merubah hukum Allah ini. Benar atau tidak? Nah, kalau kita kemudian ikut mengaminkan aturan-aturan tersebut dalam kondisi meyakini bahwasanya hukum ini bisa menggantikan hukum Allah, maka kita kafir. Berarti kita telah menjadikan para pembuat hukum tersebut sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, arbaban min dunillah. Tetapi kalau kita misalnya terjebak dalam suatu aturan dan kita mengikuti hukum tersebut, kita meyakini kita salah, ini hukum semua melanggar, ini salah. Ya. Namun saya tidak bisa berbuat apa-apa, sudah ditetapkan misalnya oleh pembuat undang-undang, ditetapkan oleh parlemen, saya tidak bisa menjalankan hukum yang lain dan saya tahu ini salah, maka dia tidak sampai syirik. Dia hanya apa? Berdosa, dosa besar. Paham? Perkaranya bukan perkara sepele. Ya. Kapan kita ikut mengaminkan dengan meyakini bahwasanya ini memang undang-undang bisa menyaingi hukum Allah, sama dengan hukum Allah, bahkan lebih baik mungkin menggantikan hukum Allah dengan berbagai macam alasan bahwa hukum Allah tidak sesuai dengan zaman sekarang, maka kita telah mengambil mereka sebagai tandingan bagi Allah dan kita terjerumus dalam syirik akbar. Paham sampai sini? Tetapi kalau misalnya kita hanya mengikuti, ya karena undang berlaku seperti itu. Suatu negara kita sudah mengadopsi dari Perancis hukumnya, mengadopsi undang-undangnya dari Belanda misalnya, mengadopsi undang-undangnya dari Italia misalnya. Ya. Dari mana lagi? Dari Portugis misalnya. Ya. Dan kita tahu ini melanggar, tapi ya bagaimana lagi, kita enggak bisa menjalankan syariat Islam karena rakyat tidak setuju misalnya, itu lain cerita. Rakyat enggak ada yang setuju, ya. Rakyat kita misalnya ternyata bukan orang Islam saja, rakyat kita ternyata plural, berbagai macam agama dan kita harus mengakomodir seluruhnya, maka hukum yang berlaku tidak bisa hukum Islam misalnya. Ya ini tidak sampai pada derajat apa? Kufur. Tidak sampai pada derajat kufur. Bahkan seseorang yang kemudian masuk ingin memperbaiki hukum tersebut menjadi lebih dekat kepada hukum Islam, mudah-mudahan dia dapat pahala. Mudah-mudahan dia dapat apa? Pahala. Dia masuk dalam undang-undang, regulasi perundang-undangan. Dia tahu tidak bisa menjalankan syariat Islam karena kondisi masyarakat yang plural, tidak mungkin. Ya, tentu kalau terjadi hukum Islam mungkin yang sebagian akan protes, ribut dan yang lainnya, dan negara ini berdiri asalnya bukan berasaskan Islam misalnya, ya. Kemudian dia masuk, dia ingin merubah hukum yang lebih condong kepada hukum Islam. Ya, meskipun tidak bisa sampai pada sempurna pada hukum Islam, mudah-mudahan dia dapat pahala karena dia telah melakukan nahi mungkar, dan nahi mungkar dua modelnya, bisa menghilangkan kemungkaran secara total atau mengurangi apa? Kemungkaran. Dengan dia merubah hukum yang bukan hukum Islam menuju hukum yang mendekati hukum Islam, maka mudah-mudahan dia berpahala karena dia mengurangi kemungkaran, menjadi kemungkaran yang lebih apa? Ringan. Paham sampai sini?
Oleh karenanya orang yang masuk dalam suatu parlemen dan mereka misalnya membuat undang-undang, maka tidak bisa kita hukumi mereka secara total bahwasanya mereka kafir atau tidak kafir, maka dilihat. Kalau ternyata mereka tatkala membuat undang-undang tersebut, ini kejadian orang Islam ya. Ya, mereka dalam hati mereka meyakini bahwa ini undang-undang bisa menggantikan hukum Allah, bahwasanya hukum Allah tidak cocok untuk zaman sekarang, ya. Bahwasanya undang-undang ini bisa menyamai, ya. Maka dia telah keluar dari Islam. Dia orang Islam punya keyakinan seperti itu, maka dia bukan orang Islam karena dia meyakini hukum Allah tidak cocok. Saya bisa gantikan hukum Allah, ya. Maka ini keluar dari apa? Islam. Tetapi kalau dia orang Islam, dia masuk dalam parlemen, dia bikin undang-undang dan dia tahu hukum ini bukan hukum Islam. Kemudian dia berusaha membuat hukum yang mendekati hukum Islam. Dan dia tahu ini sekedar untuk mengurangi kemungkaran, maka mudah-mudahan dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui, undang-undang yang berlaku di tanah air kita atau negara-negara yang lainnya, banyak yang masuk dalam masalih al-mursalah. Ya, banyak masuk dalam masalah mursalah, bukan merubah undang-undang hukum Allah. Contoh masalah aturan membuat yayasan misalnya, ini enggak perlu Al-Quran dan Sunnah, paham? Ini perkara masalah mursalah. Yang penting aturannya jangan melanggar apa? Syariat. Misalnya bikin PT, ada undang-undangnya. Bangun rumah, ada undang-undangnya. Ada IMB, ada ini, ada macam-macam. Ini undang-undang dibuat oleh parlemen, namun dia tidak berkaitan dengan hukum apa? Islam. Paham? Tidak berkaitan dengan hukum Islam. Maka ini semua boleh dijalankan dan mungkin ada perbedaan pendapat selama tidak jelas-jelas melanggar hukum apa? Allah. Maka itu masuk dalam masalah mursalah. Antum paham atau tidak sampai sekarang? Coba biar antum paham, kita tulis kembali. Tolong dihapus. Tolong dihapus. Enggak ada yang bisa minta tolong. Kita bicarakan ranah undang-undang ya. Ya. Ranah undang-undang. Yang ada syariatnya jelas dalam Islam. Seperti hukum hudud, seperti ya salat, hukum apa? Hukum rukun Islam dan lain-lain ya. Kemudian yang tidak ada syariatnya secara tegas. Yang tadi kita sebutkan apa dengan al-masalih, al-maslah apa? Al-mursalah ya. Al-maslahah al-mursalah. Yang tadi kita bilang contohnya masalah apa? Lampu merah ya. Masalah UMB, masalah apa namanya? Surat nikah ya, KTP, paham? Ya. Maka ini ya aturannya selama tidak melanggar syariat, maka harus diapa? Harus ditaati. Jika melanggar syariat, maka tidak boleh ditaati. Wallah alam, setahu saya undang-undang di tanah air kita ranahnya kebanyakan di sini, paham?
Ranahnya kebanyakan di sini. Adapun di sini ada sebagian hukum hudud seperti masalah mencuri, masalah membunuh, masalah orang berzina, maka memang ada perubahan dari hukum Islam. Hukum dia tidak boleh dirubah sebenarnya. Tetapi negara kita, negara yang bukan berasaskan secara total hukum Islam, meskipun banyak hukum Islam diterapkan, ya, tapi sebagian hukum Islam tidak bisa diterapkan secara total. Mengingat apa? Mengingat karena warga negara kita plural. Maka negara ingin membuat undang-undang yang bisa akomodir seluruhnya, sehingga tercetuslah undang-undang seperti ini. Undang-undang seperti ini. Nah, bagaimana hukum orang yang buat undang-undang ini? Maka orang yang membuat undang-undang ini membuat undang-undang yang merubah hukum Allah ada berapa kondisi, ya. Pertama, dia kafir. Yang kedua, dia berdosa. Yang ketiga, berpahala. Dia kafir kapan? Jika dia merasa boleh merubah hukum Allah. Jika dia merasa hukum yang dia buat seimbang dengan hukum Allah. Jika dia merasa hukum yang dia buat lebih baik daripada hukum Allah. Dia berdosa jika, jadi saya ulangi, ada orang yang buat hukum, dia merasa, ini penting bagi orang yang mungkin masuk di parlemen, ya hati-hati ya. Kalau dia membuat hukum, dia merasa hukum ini, dia ngotak-ngatik ini, ranah ini tidak boleh diotak-atik, paham? Kalau kita bicara hukum, paham? Ranah ini bebas. Ya. Misalnya contohnya bikin IMB, aturan negara ini, aturan bikin taman, aturan bikin perumahan, ini lapang untuk berubah melihat sikon, situasi dan apa? Kondisi. Karena dia tidak ada dalil yang tegas mengatur demikian. Maka ini masih fleksibel selama tidak melanggar apa? Syariat. Paham? Nah, kalau yang ini tidak, jangan diotak-atik. Jangan rubah solat duhur jadi 3 rakaat. Ya. Haji jangan rubah, misalnya Ka'bahnya pindah ke Bekasi, jangan. Ya, misalnya ini berkaitan dengan hukum hudud, kemudian rukun Islam yang ada aturan jelas, maka tidak boleh diotak-atik. Contoh seperti masalah cerai ada aturannya jelas, masalah waris ini banyak ya. Seperti apa? Waris, masalah perceraian dan lain-lain yang ini ranahnya sudah jelas dalam apa? Islam. Maka tidak boleh diotak-atik. Ini hukum asalnya tidak boleh diotak-atik. Di otak-atik. Nggak boleh dikorek-korek, paham? Kalau ini ranahnya apa? Fleksibel, bisa berubah sesuai dengan apa? Sikon. Contohnya apa tadi? Contohnya apa? IMB apa? Contoh IMB, apalagi aturan PT, yayasan misalnya, ya. Apalagi KTP, kemudian surat nikah, ya. Antum surat nikah punya enggak? Punya. Expire atau belum? Dan lain-lain. Ini fleksibel, ini bukan ranah syariat, hanya maslahat. Paham? Baik. Ini kalau ada orang berani otak-atik, ya, maka dilihat. Kita tidak berbicara seperti kita di Arab Saudi yang memang sejak asalnya memang Al-Quran dan apa? Sunnah. Dan saya tidak tahu ada satu negara yang hukum asalnya diterapkan secara total Al-Quran dan Sunnah kecuali apa?
Arab Saudi. Mereka dengan tegas mengatakan kita di atas Al-Quran dan Sunnah. Mengenai penerapan mungkin ada salah, ada keliru, tapi mereka dengan tegas mengatakan demikian. Adapun selain Arab Saudi maka semuanya sama, ya, tidak ada yang mengatakan dengan tegas hukum kita dibangun di atas hukum apa? Islam. Kemungkinan karena apa? Karena seperti negara kita plural, berbagai macam agama yang ada di negara kita, 5 agama, ya kurang atau lebih, yang pemerintah berusaha untuk mengakomodir semuanya bisa berjalan dengan apa? Dengan baik, ya. Yang jadi masalah kalau kita pas orang Islam, kemudian kita ditugaskan untuk membuat undang-undang. Apakah melanjutkan atau merubah? Maka ingat, kalau sudah sampai pada ranah syariat, ya, maka ingat tidak boleh diotak-atik. Barang siapa mengotak-atik, maka kondisinya ada 3. Kondisi pertama, dia merasa dia mengotak-atik, ini apa namanya, orang mencuri, enggak usah dipotong tangan lah, ganti aja. Tatkala dia buat demikian, lihat apa keyakinan dia. Kalau dia merasa dia boleh merubah hukum Allah, maka dia kafir. Hukum Allah tidak boleh dirubah. Kalau dia merasa hukum yang dia buat seimbang, ini juga bagus kok, sama seperti hukum Allah, dia juga apa? Kafir. Dia merasa dia bisa bikin hukum seperti hukum Allah. Kalau dia merasa hukum dia lebih bagus daripada hukum Allah, sama juga dia apa? Kafir. Faham? Tetapi kalau dia melakukan itu semua dan dia merasa bersalah dan tidak punya keyakinan seperti ini, maka dia hanya apa? Berdosa. Ya, jika dia tidak. Yang ketiga, bisa jadi dia beristihad berpahala jika dia memperbaiki undang-undang yang salah menuju yang lebih dekat dengan hukum Islam, lebih baik dan lebih dekat kepada hukum Islam. Maka mudah-mudahan dia dapat pahala. Contoh, mencuri dalam hukum Islam dipotong tangannya. Tahu-tahu ada undang-undang tidak mencuri cuma di penjara 1 bulan misalnya. Dia tahu menghukum pencuri di penjara 1 bulan ini salah. Harusnya dipotong apa? Tangannya. Maka dia ingin mendekatkan kepada hukum Islam. Dia bilang enggak, jangan cuma sebulan. Suruh denda misalnya, suruh kerja misalnya agar dia apa? Agar dia jera misalnya. Dia beristihad. Dan dia tahu dia salah memang. Cuma dia tidak mungkin mengatakan bahwasanya harus dengan dipotong karena tidak mungkin berjalan dalam negara ini. Maka tatkala dia merubah kepada yang lebih baik dan dia tahu memang itu juga salah, tapi berubah dari yang parah menjadi kurang parah, maka mudah-mudahan dia berpahala karena dia telah berusaha. Paham sampai sini? Paham ya? Maka saya sampaikan orang-orang yang masuk di parlemen, DPR atau MPR, maka perhatikan masalah ini. Kalau mereka punya kemampuan untuk menuju kepada syariat yang terbaik, menuju syariat Islam, maka wajib bagi mereka untuk melakukan semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Dan Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani di luar apa? Kemampuan. Kalau tidak mampu apa semua dia kalah, setelah dia majukan ternyata kalah suara, ya sudah. Mau diapain? Yang penting dia sudah berusaha, ya. Tapi kalau sampai dalam hatinya ada seperti ini, rawan, ya. Paham atau tidak? Oleh karenanya Nabi SAW waktu masuk ke, jadi saya katakan kondisi negeri kita tidak seperti negara Arab Saudi. Makanya waktu Nabi SAW datang ke kota Madinah, Nabi SAW membuat suatu aturan undang-undang yang namanya Wasiqatul Madinah. Yang undang-undang itu tidak hanya berlaku kepada umat Islam, karena di kota Madinah ada beberapa komunitas. Komunitas Islam, komunitas musyrikin, ada komunitas Yahudi. Maka Nabi membuat peraturan negara, istilah kita, yang mengakomodir seluruhnya dan tidak mengotak-atik peribadatan mereka. Adapun masalah orang Islam, Nabi bikin aturan sendiri antara sesama muslimin. Wasiqatul Madinah, piagam Madinah itu berkaitan dengan undang-undang kenegaraan. Bagaimana mengakomodir 3 komunitas yang ada, Yahudi, Nasrani sama musyrikin. Paham? Yahudi, Nasrani sama musyrikin, ya. Nah, saya kalau boleh mau logikakan bahwasanya yang dihadapi oleh negara kita adalah bagaimana bisa mengakomodir seluruhnya. Tetapi bagaimanapun
pembuat undang-undang waspada. Ya. Karena harusnya hukum Allah berlaku, dia rubah, maka lihat bagaimana kondisi dia, jangan sampai dia terjerumus dalam kesyirikan atau kekufuran. Baik. Kita lanjutkan. Dalil berikutnya. Wa qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aku khawatir akan turun hujan batu menimpa kalian. Aqulu qala Rasulullah, aku berkata Rasulullah SAW bersabda, wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Kalian membantah dengan berkata, tapi Abu Bakar bilang begini, tapi Umar bilang begini. Saya ulangi, Ibnu Abbas berkata, aku khawatir akan turun hujan batu kepada kalian. Aku mengatakan Nabi mengucapkan demikian, Nabi bersabda demikian, kalian membantah dan mengatakan tapi Abu Bakar ngomong begini, tapi Umar ngomong begini. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ini ucapan Ibnu Abbas keluar, ini masalah fikih sebenarnya, masalah fikih, masalah haji. Ibnu Abbas memandang bahwasanya yang wajib bagi seorang tatkala berhaji haji tamattu, yaitu umrah dulu baru haji. Barang siapa yang sudah tawaf di Mekah dan Madinah, tawaf di Ka'bah, maka otomatis dia bertahallul, maka dia harus umrah. Kemudian dia menunggu sampai tiba waktunya, kemudian dia ihram lagi untuk ihram haji. Jika dia menganggap bahwasanya wajib untuk haji tamattu. Sementara Abu Bakar dan Umar memandang bahwasanya yang lebih baik adalah haji ifrat. Kenapa pandangan Umar terutama? Karena agar orang tidak meninggalkan Ka'bah. Sehingga mereka kalau haji cuma haji doang, tidak umrah. Nanti kalau ingin umrah safar lagi kedua kali. Ini pendapat Umar. Jangan gabungkan haji dengan umrah. Karena kalau mereka sekali safar haji dan umrah, nanti mereka tidak pergi lagi ke Ka'bah dan Umar tidak ingin Ka'bah sepi. Paham? Ini logikanya Umar. Umar mengatakan saya tidak ingin Ka'bah sepi. Seandainya kalau seorang dibolehkan langsung haji dan umrah, sudah dia enggak perlu umrah lagi, tahun depan dia haji dan umrah lagi. Tapi beda kalau yang disuruh cuma haji doang, dia haji ifrat. Nanti kalau dia ingin umrah ya dia safar lagi, balik lagi ke Makkah. Dengan demikian Ka'bah selalu rame. Nah, pendapat Umar bin Khattab ini dibantah oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyampaikan hadis bahwasanya Nabi SAW mengatakan yang terbaik adalah haji tamattu, yaitu menggabungkan umrah dan haji dalam satu safar. Namun kita tidak sedang membahas masalah itu, mana yang lebih benar, pendapat Ibnu Abbas atau pendapat Abu Bakar dan Umar. Yang menjadi perhatian kita adalah teguran Ibnu Abbas kepada sebagian orang. Tatkala Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah bersabda, mereka mengatakan tapi Abu Bakar bilang begini, tapi Umar bilang begini. Dan itu tidak pantas menghadapkan perkataan Nabi dengan perkataan siapapun. Tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan sampai pada derajat Abu Bakar dan Umar. Itu maksud daripada pembahasan ini. Ya, karena tidak ada yang maksum cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Malik, ya, kullun yu'khadhu min qawli wa yurad ila sahib hadzal qabr. Seluruh orang boleh diambil perkataannya dan boleh dibuang dan boleh ditolak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak pantas seorang memperlawankan, ya, sabda Nabi dengan kata si fulan, kata Abu Bakar, kata Umar. Kalau Abu Bakar dan Umar saya tidak boleh untuk mempertentangkan dengan sabda Nabi, apalagi perkataan kiai ini, perkataan syekh ini, perkataan ustadz ini, tentu lebih tidak boleh lagi. Nabi sudah jelas sabdanya begini, sudah jangan dipertentangkan. Ini perkataan Nabi, maka tidak boleh ada yang membantah. Taib. Kita lanjutkan dalil berikutnya. Wa qala Ahmad bin Hanbal, wa qala Ahmad bin Hanbal, ajibtu liqaumin arafal isnad. Aku heran dengan sebuah kaum yang mereka ngerti tentang sanad sahih dan dhaif, mereka ngerti sanad.
sihhatahu, mereka tahu tentang isnad, wa sihhatahu, dan tentang sahihnya sanad. Yadhhabuna ila ra'yi Sufyan, lantas mereka mengikuti pendapat Sufyan, ya. Ini aneh, ya. Benar bahwasanya Sufyan dan yang lainnya merupakan para ulama, ya. Mereka juga ahli hadis, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, seorang yang alim, zahid, thiqah, ya. Tetapi kalau Anda sudah ada hadis, maka jangan dikalahkan dengan perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Wallahu ta'ala yaqul, kata Imam Ahmad, sementara Allah telah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi untuk waspada, bisa jadi mereka ditimpa dengan fitnah, yaitu kesyirikan maupun yang lainnya, atau mereka ditimpa dengan azab yang pedih. Atadri mal fitnah, tahukah kalian apa itu fitnah? Kata Imam Ahmad, al fitnatu asyirku, fitnah adalah kesyirikan. La'allahu idza radda ba'dha qawlihi an yaqa'a fi qalbi syai'un min az-zaik fayahlak. Bisa jadi kalau dia menolak sebagian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya, maka Allah bisa menghukumnya, yaitu ada zaik, yaitu ada kesesatan, kecondongan pada kesesatan yang masuk dalam hatinya, maka dia akan binasa suatu hari. Ya. Ini perkataan Imam Ahmad luar biasa, ya. Imam Ahmad heran dengan orang-orang yang ngerti tentang sanad, hadis sahih, dhaif, kemudian masih tetap berpegang dengan perkataan Sufyan. Sufyan Ats-Tsauri adalah salah seorang ahli fikih. Dahulu fuqaha itu banyak. Ada namanya Abu Hanifah, kemudian Malik, Syafi'i, Ahmad, dan juga ada mazhab yang lain, Ishaq bin Rahuyah, ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan ibnu Uyainah, ada Abu Thawr, ya. Ini tokoh-tokoh ahli fikih di zaman tersebut. Cuma, dan mereka ini sederajat semuanya. Mereka semua sederajat. Tetapi murid-murid mereka tidak ada yang melanjutkan dakwah mereka. Sehingga ilmu-ilmu mereka hilang, tidak tersalurkan, tidak terlanjutkan, kecuali 4 mazhab. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad. Padahal Ishaq bin Rahuyah juga orang alim, gurunya Imam Bukhari, ya, luar biasa. Sufyan Ats-Tsauri juga orang alim, ya. Ibnu Uyainah juga orang alim, Abu Thawr juga orang alim. Tapi demikianlah, tatkala murid-murid mereka tidak mengembangkan ilmu mereka, sehingga akhirnya madrasah mereka punah, ya. Tetapi perkataan mereka masih terus dinukil, seperti dinukil dalam buku-buku fikih yang tebal, seperti dalam Al-Mughni. Ibnu Qudamah sering menukil, seperti dalam kitab Al-Muhalla dinukil oleh Ibnu Hazm, kemudian sering dinukil oleh Abu Isa At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi, menukil pendapat-pendapat mereka ini. Karena dulu pendapat tersebut seperti sama dengan pendapat Imam Syafi'i, sama seperti pendapat Imam Ahmad dan yang lainnya. Cuma sekarang yang masih bertahan sampai zaman kita sekarang ini cuma 4 mazhab. Mazhab Ishaq bin Rahuyah sudah tidak kedengaran siapa penerusnya. Mazhab Sufyan Ats-Tsauri tidak ada kedengaran. Mazhab Zahiri juga tidak ada. Bukunya ada, Al-Muhalla karangan Ibnu Hazm, tapi penerus mazhab tersebut enggak ada. Kita enggak pernah lihat di dunia ini. Ya, ada mungkin ada seorang yang terpengaruh baca, tapi seperti madrasah ada buku-buku fikihnya yang kemudian guru-gurunya cuma 4 ini sekarang. Ya, mazhab Abu Hanifah, terutama di Pakistan, India, ya, Bangladesh, mazhab Abu Hanifah, di Turki mazhab Abu Hanifah, kemudian nanti mazhab Maliki seperti di Maghrib, di Afrika banyak mazhab Maliki, mazhab Syafi'i seperti di Indonesia, di Asia, di Yaman, mazhab Hambali seperti di Arab Saudi, di Najd, di Kuwait, ya, ini mazhab apa? Hambali. Jadi Imam Ahmad mengingkari orang-orang yang tetap berpegang dengan perkataan ulama padahal sudah ada hadis di depannya, malah hadis tersebut ditinggalkan. Tolong dihapus. Kita sebutkan ada model-model orang, ya. Model-model orang yang meninggalkan hadis atau nas karena mengedepankan yang lain.
mengedepankan yang lain. Di antaranya misalnya ahlul kalam. Ahlul kalam ni ahli filsafat, ahli mantik, yang mereka mendahulukan teori-teori Aristoteles daripada dalil-dalil. Contoh kaidah dalil a'rad. Ini bersumber dari Aristoteles dan ini adalah kaidah yang buat mereka akhirnya menolak banyak hadis atau mentakwil banyak hadis, menolak sifat-sifat Allah banyak sekali. Ini saya bahas tadi malam di Masjid As-Sunnah ya, secara akidah wasithiyah ya. Contoh lagi misalnya kaidah taqdimul aql 'ala an-naql. Mendahulukan akal daripada dalil. Yang disebutkan oleh Ar-Razi sebagai al-qanunul kulli. Al-qanun al-kulli yaitu kaidah universal. Ini kaidah sangat berbahaya, kata mereka bahwasanya seluruh dalil Al-Quran dan Sunnah masih ada kemungkinan-kemungkinan, adapun akal suatu yang pasti. Maka jika bertentangan suatu yang masih mungkin-mungkin dengan yang pasti, maka yang pasti didahulukan. Sehingga mereka banyak menolak apa? Hadis, nekat. Oh ini masih dhon, ini masih begini, ini akal yang pasti. Akal siapa? Akal mereka maksudnya. Paham? Akal mereka. Ini contoh. Contoh seperti nomor 1, nomor 2 seperti ya pentaklid syekh atau mursyid thariqah ya yang batil. Ini banyak ya. Contoh, sebagian mereka tidak boleh makan ikan bersisik misalnya. Ada gurunya bilang begitu. Ya. Misalnya suruh bertapa, enggak boleh puasa mutih misalnya. Ikut aja ya. Itu juga enggak benar, padahal itu semua menghalalkan apa yang Allah haramkan ya, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Mereka berlebih-lebihan. Syekhnya suruh ini mereka kerjakan ya. Bahkan kalau syekhnya melakukan apapun ya benar. Syekhnya ini maksum. Enggak mungkin salah, dia wali dan macam-macam lah mereka. Ini juga bahaya, banyak orang menolak ya. Kalau syekhnya bilang enggak usah salat enggak apa-apa, mereka enggak salat dan itu terjadi. Ya. Syekhnya mengatakan serahkan putrimu kepada aku biar saya kasih berkah, dikasih putrinya misalnya. Terjadi. Dan itu terjadi. Sampai syekhnya berwasiat, nanti kalau saya mati maka misalnya ambillah makanan tapi jangan makan semuanya, sisakan sedikit. Nanti sedikit ini jadi berkah, jadi macam-macam. Diikuti. Ya, tanpa syariat, pokoknya taklid buta ya. Ini kepada syekh misalnya. Ini juga tidak diperbolehkan. Contoh lagi misalnya ya. Yang ketiga, taklid mazhab membabi buta. Membabi buta. Mazhab itu perkara yang penting. Setahu saya ulama-ulama salaf, ulama-ulama sunnah rata-rata bermadhab. Contoh seperti penulis-penulis buku akidah seperti Abu Utsman As-Sabuni, ya, Aqidah Ashabil Hadis, Aqidat Ashabil Hadis, dia bermadhab Syafi'i. Contohnya Al-Imam Ibnu Khuzaimah punya kitab Tauhid. Imam Ibnu Khuzaimah adalah ulama Syafi'iyah. Dia punya buku akidah dan dia bermadhab salaf. Contohnya Al-Muzani punya buku judulnya Syarh Sunnah, muridnya langsung Imam Syafi'i. Dia bermazhab apa? Salaf. Ya. Nanti semua ulama-ulama penulis akidah semuanya bermazhab fikih. Secara akidah mereka sama, secara fikih mereka berbeda-beda. Ada yang bermazhab Syafi'i, ada yang bermazhab Hambali, ada yang bermazhab apa? Hanafi. Contoh Ibnu Abilis Al-Hanafi punya buku Syarah Aqidah Tahawiyah. Akidahnya akidah salaf, dia mazhab fikihnya mazhab apa? Hanafi. Paham? Contohnya lagi
Abu Ja'far At-Tahawi. Abu Ja'far At-Tahawi punya buku Matan Tahawiyah. Secara akidah salaf, secara fikih dia bermadzhab apa? Hanafi. Contohnya Imam Abu Hanifah punya buku judulnya Al-Fiqhul Akbar tentang akidah. Dia imamnya madzhab Hanafi. Paham? Imam Ahmad bin Hanbal punya buku Rad ala Al-Jahmiyah wa Zanadiqah, bantahan terhadap kelompok Jahmiyah dan zindik, ahli zindik. Dia pendirinya madzhab apa? Hambali. Contohnya Ibn Taimiyah rahimahullah bermadzhab apa? Hambali. Contohnya Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz rahimahullah semuanya bermadzhab apa? Hambali. Contohnya Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis buku yang sedang kita bahas. Dia bermadzhab apa? Hambali. Jadi seluruh ulama bermadzhab. Jadi mazhab itu bukan perkara yang tercela. Mazhab itu bagus. Mazhab fikih. Bagus, membuat orang mudah untuk belajar fikih. Kalau kita bisa belajar mazhab Hambali dari awal sampai akhir itu bagus. Setelah itu baru kita kembangkan perbandingan mazhab misalnya. Seorang belajar di Indonesia misalnya belajar fikih Syafi'i dari awal sampai akhir itu yang terbaik. Setelah itu mulai dia perkembangkan misalnya, ya. Maka tidak boleh kita mencela orang yang bermazhab, tidak boleh. Toh ulama-ulama kita semua juga bermazhab. Yang tidak boleh adalah fanatik buta, itu yang tidak boleh. Yang tadi dicela oleh Imam Ahmad. Saya heran mereka tahu sanad sahih tidak, kenapa ikut perkataan apa? Sufyan Ats-Tsauri. Oleh karenanya para ulama tidak pernah mengajarkan taklid buta. Makanya Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik, tapi dia mazhabnya bukan mazhab Maliki. Faham? Padahal dia muridnya Imam Malik. Makanya Imam Syafi'i juga belajar kepada mazhab Hanafi, Abul Hasan Asy-Syaibani, murid langsungnya Abu Hanifah. Tapi ternyata Imam Syafi'i tidak jadi bermazhab Hanafi. Dia bikin mazhab baru namanya mazhab apa? Syafi'i. Contohnya Imam Ahmad belajar sama Imam Syafi'i, ternyata Imam Ahmad tidak jadi bermazhab Syafi'i, dia bermazhab apa? Hambali. Contohnya Al-Muzani, ya. Ada kitab fikihnya judulnya Mukhtasar Al-Muzani. Al-Muzani murid langsung Imam Syafi'i, dia menulis buku judulnya Mukhtasar Al-Muzani. Yang buku ini dia ambil dari ceramah-ceramah Imam Syafi'i yang dia dengar dan juga sebagian dari kitab karangan Imam Syafi'i. Tapi dalam buku tersebut betapa sering dia mengatakan Imam Syafi'i mengatakan demikian, saya berpendapat lain. Imam Syafi'i mengatakan demikian, saya berpendapat yang lain. Tidak ada, imam tidak pernah mengajar untuk taklid, tidak ada. Imam Ahmad tidak pernah mengajar taklid, Imam Syafi'i tidak pernah mengajar taklid. Abu Hanifah Malik tidak pernah mengajarkan taklid. Imam Malik yang berkata kullun yu'khadhu min qawli wa yurad ila sahib hadzal qabr. Semua orang boleh diambil perkataannya, boleh dibuang kecuali Nabi. Maksud saya juga demikian. Perkataan saya boleh kalian ambil, boleh kalian buang kecuali Nabi, kata Imam Malik rahimahullahu taala. Yang tercela adalah fanatik mazhab yang membabi buta yang tidak boleh. Contoh, ente tidak boleh keluar dari mazhab Syafi'i sama sekali. Oh, enggak boleh. Apakah Imam Syafi'i nabi? Bukan. Kalau dia bukan nabi, dia mungkin salah atau tidak? Mungkin. Oh, buktinya murid-murid menyelisih dia, murid-muridnya langsung menyelisih dia. Kenapa kamu harus mewajibkan saya harus ikut mazhab Syafi'i dari A sampai Z? Itu tidak benar kalau begitu. Ya kita bilang ente belajar bagus, tapi tidak boleh mengatakan harus, tidak boleh wudumu, solatmu semuanya tidak boleh keluar dari mazhab Syafi'i, itu tidak benar. Seakan-akan Imam Syafi'i adalah seorang yang maksum tidak punya salah. Wong Imam Syafi'i saja merubah pendapatnya. Tatkala beliau di Baghdad namanya Qaulul Qadim, pendapat lama. Waktu beliau pindah ke Mesir, Qaulul Jadid, pendapat baru. Dia saja merubah pendapat. Dia tidak pernah merasa dirinya sebagai seorang yang maksum. Imam Ahmad dalam satu permasalahan terkadang 4 riwayat. Kadang dia ngomong gini, kadang dia ngomong gini, kadang dia ngomong gini, kadang dia ngomong gini. 4 pendapat dalam satu masalah. Menunjukkan ada ijtihad beliau yang berubah. Karena beliau manusia, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah, ya. Oleh karenanya Imam Abu Hanifah pernah menegur Yakub, ya, Abu Yusuf, ya Abu Yusuf, kenapa kau catat semua yang aku katakan? Bisa jadi saya ngomong begini, besok saya rubah. Kata Imam Abu Hanifah kepada muridnya Abu Yusuf, ya. Oleh karenanya yang jadi masalah adalah fanatik madhab yang membabi buta. Pokoknya harus begini, tidak boleh tidak begini. Tapi terkadang orang-orang ini aneh. Mereka bilang mazhab, begitu menyelisih hawa nafsu, mazhabnya ditinggalkan. Contoh haramnya musik. Haram musik itu 4 mazhab semua bilang haram. 4 mazhab semua bilang haram, terutama mazhab Syafi'i kenceng sekali dalam masalah haramnya musik. Semua buku fikih Syafi'i bilang musik itu haram. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an Niktirafil Kabair, peringatan keras terhadap dosa-dosa besar, dia sebutkan dosa besar nomor sekian, dosa nomor sekian, main musik, dengerin musik, disebutin. Tapi mereka begitu, wah, enggak,
Kalau musik halal, ini kan khilaf ulama ya. Ini khilaf ulama ya. Ibnu Hazm bilang halal, ini maksudnya udah repot. Sementara di luar pengajian yang lain harus bermadzhab, harus bermadzhab. Nah, begitu musik haram, aduh, kita enggak bermadzhab. Repot. Jadi ikhwan, bermadzhab itu baik, jangan pernah ada salafi yang mencela mazhab ya, enggak boleh. Saya katakan tadi ulama salaf semuanya bermadzhab ya. Tapi kita enggak boleh bilang mazhab itu wajib. Kalau mazhab itu wajib, bagaimana dengan para sahabat sebelum Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka bermadzhab apa? Enggak ada. Mereka mazhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini tabi'in yang sebelum para, tapi intinya mazhab itu bagus, intinya kita belajar sama. Ente belajar sama saya, sebenarnya kan ente mazhab Firanda sebenarnya. Iya. Ini kan cuma metode belajar. Nah, boleh enggak saya belajar dengan metode Imam Syafi'i? Boleh sekali. Imam Syafi'i orang alim, tapi yang penting jangan fanatik. Itu aja maksudnya. Karena saya pernah ketemu orang, apa itu mazhab-mazhab? Ya, itu enggak benar. Kita Al-Quran dan Sunnah. Gimana nanti paham Al-Quran dan Sunnah? Pahamnya dengan ikut ulama yang pintar. Ulama pintar misalnya ulama apa? Madhab. Yang penting jangan apa? Fanatik. Karena mereka tidak pernah mengajar dengan fanatik. Bahkan mereka merubah pendapat mereka. Bahkan murid-murid mereka menyelisih mereka. Makanya ada seorang ulama namanya Ibnu Daqiqil Aid. Ibnu Daqiqil Aid. Tadinya dia bermadhab Malikiyah. Dia rubah menjadi madhab Syafi'i. Dia punya buku ya, Syarah Umdatul Ahkam. Al-Ihkam ya. Dia sebutin dia bermadzhab Syafi'i tapi dia menyelisih Imam Syafi'i dalam beberapa penjelasan. Syafi'i berpendapat demikian tapi dia menyelisih. Ini contoh bermadzhab tapi tidak fanatik. Paham? Oleh karenanya ya, mazhab itu baik, yang tidak boleh apa? Fanatik ya. Baik, ini contoh orang-orang yang keliru. Yang terakhir adalah ahli politik yang menolak syariat Islam, seperti sekuler, penganut paham sekularisme. Apa itu sekularisme? Sekularisme itu mengatakan bahwasanya al-fasl baina ad-daulah wad din, bahwasanya negara enggak boleh kaitannya dengan agama. Islam itu hanya mengajarkan hubungan seorang dengan Tuhannya. Adapun masalah negara enggak ada masalah-masalah agama. Ini contoh, ini pemikiran banyak tersebar. Ini tidak benar. Islam agama sempurna. Islam mengajarkan bahkan ketatanegaraan, bahkan Rasulullah SAW pernah membuat suatu negara Islam. Di situ ada aturan-aturan antara manusia dengan manusia. Tidak benar Islam hanya mengatur antara hubungan makhluk dengan Tuhannya. Itu tidak benar. Paham? Islam sempurna bahkan mengajarkan antara seorang dengan yang lainnya, antara seorang dengan tetangganya, antara seorang dengan istrinya. Maka disebut ada namanya siasah syar'iyyah, politik Islam. Ada politik Islam. Tinggal kita belajar atau tidak bagaimana politik Islam diajari. Maka menyatakan bahwasanya harus dipisah antara agama dengan undang-undang negara, ya, bahwasanya Islam tidak pernah mengajarkan undang-undang negara, maka itu adalah kejahilan, ya. Itulah kejahilan, mengedepankan ya otak dia, kemudian menolak syariat Islam. Terpengaruh dengan budaya-budaya barat dan yang lainnya. Ibnu Qayyim punya perkataan yang indah, dia berkata, ya, Imam Ahmad marah tatkala ada orang menolak hadis Nabi gara-gara perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Bagaimana lagi dengan orang-orang, sebagian orang kemudian menolak hadis dengan perkataan Aristoteles. Menolak hadis dengan perkataan Yakobus dan bus-bus yang lainnya, ya. Menolak hadis dengan perkataan orang-orang kafir. Waliyadzubillah, ya. Oleh karenanya hati-hati kita jangan sampai menolak hadis-hadis Nabi, ya. Jangan terjerumus kepada salah satu dari 4 model orang ini, ya. Anak ikhwan umur hampir 30 tahun. Anak ngaji, anak sering solat dan semua segala yang positif anak kerjakan. Tapi jodoh tak kunjung juga datang. Sedangkan teman anak jarang ngaji, jarang solat, tapi jodoh cepat datang. Tahu-tahu nyebar undangan.
Ada orang lagi bilang, Ustadz saya rajin ngaji, saya rajin sholat, tapi saya miskin. Ada orang kafir kaya Ustadz. Kira-kira begitu. Ya. Bukan berarti jodoh itu hanya diberikan kepada, harus diberikan kepada orang yang soleh ya. Ya, antum berusaha, antum tanya kepada ikhwan-ikhwan, antum ngelamar, itu namanya usaha ya. Kalau ternyata sudah ngelamar tidak datang ya itu berarti takdirnya seperti itu, sabar. Ya. Saya bantahnya gampang. Saya bilang banyak orang yang ngaji ya, kemudian banyak jodohnya, mudah jodohnya, mudah ya. Antum berarti sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan sampai antum berpendapat kalau tidak ngaji cepat dapat jodoh. Ngaji enggak ngaji ente berusaha, ente ngaji pun harus berusaha cari jodoh. Sana ngelamar sini. Kalau bisa beli mobil mudah diterima lamarannya. Tapi demikian saja kajian kita. Ya. Saya masih ada kajian berikutnya ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.